Halo, selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hari ini Indonesia Garuda Channel akan menjelaskan tentang demografi penduduk kota Surabaya episode terakhir atau episode kelima. Sebelum videonya dimulai, jangan lupa tekan like dan tekan subscribe di channel ini agar Indonesia Garuda bisa membuat video lainnya. Oke, tanpa basa-basi kita lanjut saja ke penjelasannya. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Penduduk Kota Surabaya, pada tahun 2018 berjumlah 3.094.732 jiwa dengan wilayah seluas 326,81 km persegi. Maka kepadatan penduduk Kota Surabaya adalah sebesar 8.393 jiwa per kilometer persegi. Mayoritas penduduk Surabaya menganut agama Islam sebanyak 85,50% atau sekitar 2.701.588 jiwa. Sesuai data Badan Pusat Statistik Surabaya tahun 2019, Surabaya merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam yang paling awal di Tanah Jawa dan merupakan basis warga Nahdlatul Ulama yang beraliran tradisional. Masjid Ampel didirikan pada abad ke-15 oleh Sunan Ampel, salah satu wali Songo. Di Surabaya juga berdiri Masjid Al-Akbar yang merupakan masjid terbesar kedua di Indonesia setelah Masjid Istiqlal Jakarta. Dan Masjid Cengho yang terletak di daerah Kedabang yang memiliki arsitektur layaknya kelenteng. Agama lain yang dianut sebagai penduduk adalah Kristen sebanyak 404.261 jiwa atau sekitar 12,80%, di mana Protestan berjumlah 280.862 jiwa atau sekitar 8,89% dan Katolik sebanyak 123.399 jiwa atau sekitar 3,91%. Penganut Kristennya itu kebanyakan berasal dari etnis Tionghoa, Batak, etnis Indonesia Timur dan minoritas suku Jawa setempat. Di Surabaya ini juga berdiri Gereja Betani yang merupakan salah satu gereja terbesar di Surabaya. Untuk agama Katolik, Surabaya merupakan rumah dari Keuskupan Surabaya, berpusat di Gereja Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya yang dipimpin oleh Uskup Agustinus Tribudi Utama. Agama lain yang dianut masyarakat Surabaya yaitu Buddha sekitar 1,42% dan Konghucu sekitar 0,02% yang dianut etnis Tionghoa, serta Hindu sekitar 0,25% yang dianut suku Tengger, Bali, dan India. Suku bangsa asli yang menjadi mayoritas di Surabaya adalah suku Jawa sebanyak 83,68%. Kota Surabaya menjadi tempat tinggal warga Madura sebanyak 7,50%. Kemudian Tionghoa sebanyak 7,25%, suku lain termasuk Arab dan lainnya sebanyak 1,57%. Suku Madura di Surabaya sebagian besar merupakan perantau yang berasal dari Pulau Madura dan wilayah Tapal Kuda. Orang Tionghoa di Surabaya merupakan perantau yang berasal dari Tiongkok yang datang ke Surabaya pada kurun abad ke-13 hingga ke-20. Pemukiman pertama orang-orang Tionghoa di Surabaya berada di sepanjang Kalimas, sedangkan suku Arab di Surabaya umumnya merupakan warga keturunan Arab yang bertempat tinggal atau menetap di Surabaya. Beberapa di antaranya membuat komunitasnya terkonsentrasi di wilayah Masjid Ampel, Surabaya. Suku bangsa lain yang ada di Surabaya meliputi suku India, Bali, Batak, Sunda, Banjar, Bugis, Minangkabau, Manado, Dayak, Toraja, Ambon, Bawean, Aceh, Melayu, Betawi, serta warga asing.
Sebagai salah satu kota tujuan pendidikan, Surabaya juga menjadi tempat tinggal pelajar atau mahasiswa dari berbagai daerah dari seluruh Indonesia. Bahkan di antara mereka juga membentuk wadah komunitas tersendiri. Sebagai salah satu pusat perdagangan regional, banyak warga asing atau ekspatriat yang tinggal di Surabaya, terutama di daerah Surabaya Barat. Surabaya memiliki dialek khas bahasa Jawa yang dikenal dengan basa Surabayaan, bahasa kesurabayaan. Dialek ini dituturkan di daerah Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Kabupaten dan Kota Mojokerto, serta sebagian Jombang dan Lamongan, dan memiliki pengaruh yang sangat besar di hampir semua wilayah Provinsi Jawa Timur. Dialek ini dikenal egaliter, blak-blakan, dan masyarakat Surabaya dikenal cukup fanatik dan bangga terhadap bahasanya. Namun sebagian besar penduduk Surabaya masih menjunjung tinggi adat istiadat Jawa, termasuk penggunaan bahasa Jawa halus untuk menghormati orang yang lebih tua atau orang yang baru dikenalnya. Namun sebagai dampak peradaban yang maju dan banyaknya pendatang yang datang ke Surabaya, secara tidak langsung telah mencampur adukan bahasa asli Surabaya, Ngoko, dan bahasa Madura, sehingga diperkirakan banyak kosakata asli bahasa Surabaya yang sudah punah. Beberapa contoh adalah ndekok atau belok, nderok artinya berhenti, gok artinya paman, maklik artinya pipi. Bahasa yang dituturkan penduduk Madura di Surabaya, pada umumnya terjadi percampuran antara bahasa Madura dan Jawa di dalam komunikasi sehari-hari. Bahkan ada yang nggak bisa bahasa Madura, bisa bahasa Jawa, tapi tetap bahasa Indonesia. Ada yang juga bisa bahasa Jawa atau tidak bisa bahasa Madura. Sedangkan bahasa yang dituturkan warga keturunan Tionghoa di Surabaya memiliki dialek khas yang merupakan percampuran antara bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Hokkien, bahasa Khek, dan bahasa Mandarin yang dikenal dengan dialek Tionghoa Surabaya. Namun terlepas dari itu, seluruh penduduk Surabaya menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi nasional di dalam acara, kegiatan, maupun komunikasi formal. Oke, kita sampai sini saja. Semoga Anda senang menonton videonya. Dan jangan lupa tekan like dan tekan subscribe di channel ini lagi agar bisa membuat video lainnya. Selanjutnya adalah video tentang tentara di Indonesia atau TNI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Nama budaya dan salam kebajikan.